Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Erni Mola. Hari ini kita akan bersama-sama membuat roti tawar yang tidak biasa orang buat, yaitu roti tawar yang terbuat dari nira kelapa atau tuak kelapa. Indonesia Timur biasa menyebutnya sebagai tuak ya, mungkin di daerah lain disebut sebagai nira. Hari ini saya akan membuat roti tawar yang bahan dasarnya berasal dari nira kelapa. Yuk, langsung saja. Ini bahan-bahannya. Bahan utama adalah nira kelapa. Saya punya 500 ml lebih ya. Ini nira kelapa, tapi bukan yang sudah sehari atau 2 hari ya. Nira yang betul-betul baru diiris. Apabila Anda terima yang baru diiris, masukkan, saya simpan di dalam kulkas, itu masih baik. Ini saya baru keluarkan, saya punya tinggal kurang lebih 500 mili ya. Terus ada telur, ada minyak, dan ada terigu. Kita langsung saja lihat bersama. Saya akan mencampurkan, kita lihat dulu, ukur dulu ini berapa. Oh, pas. Ini takaran pas setengah liter ya, 500 ml. Saya masukkan. Setelah itu, ini 1 butir telur. Saya campurkan. Ini minyak untuk melumas, saya tidak pakai mentega ya, saya pakai minyak. Dan setengah sendok teh garam. Wait, habiskan dulu. Sudah, kita langsung saja campurkan perlahan terigu. Ini terigunya saya tidak biasa pakai takar ya, ini kurang lebih 1 kilo. Tapi nanti bisa sisa bisa, kalau kurang kita tambahkan, kalau lebih ya tidak usah dipakai. Dicampurkan. Ini tangan saya sudah dicuci ya. Kalau saya pakai sarung tangan tidak nyaman untuk ulen. Ini saya langsung ulen. Saya uleni. Kita lihat bersama. Ini cara mengulennya. Kameranya bisa lebih dekat ke sini biar penonton juga bisa lihat dari dekat bagaimana cara mengulennya. Sebelumnya mungkin di channel yang sama ini saya biasa mengupload video-video pembelajaran matematika untuk SMA, tapi kali ini saya coba bagikan resep membuat roti tawar dari nira kelapa ya. Jadi roti tawar yang tidak biasa orang buat. Makanan ini rendah kalori, tidak mengandung gula karena kita tidak pakai gula ya. Rasa manis semata-mata dari tuak kelapa itu sendiri. Terus tidak pakai mentega, hanya minyak sayur ya, kurang lebih 1 sendok kuah tadi ya, 1 sendok kuah untuk melumaskan campuran ini. Matikan dulu. Ini kita terus uleni ya, terus diuleni. Perlu teman-teman ketahui, ini roti tawar bahan. Nah, ini kita terus uleni, perlu teman-teman ketahui. Roti tawar kita ini tidak menggunakan pengembang bibit roti ya. Pengembangnya itu semata-mata dari fermentasi tuak tadi ya, nira, dari nira kelapa atau nira nau, asalkan yang baru diiris atau baru jadi nira begitu, tidak didiamkan atau sudah 1 hari atau 2 hari, itu kadar alkoholnya sudah tinggi. Nah, terus ada juga hal-hal yang perlu kita ketahui, tips-tipsnya. Ini kan pengembangnya kan perangsangnya lambat ya, karena dari nira tadi, jadi kita tidak usah takut. Terus teksturnya harus benar-benar padat ya, karena roti tawar ini kalau tidak padat, keluarga saya tidak suka. Kalau anak-anak, suami sukanya roti tawar yang irisannya itu tidak banyak rongganya. Nah, ini kita karena uleni pakai tangan ya, begini pelan-pelan, dan nanti mungkin hasilnya tidak seperti kita uleni menggunakan mesin ya. Kalau mesin teksturnya atau seratnya sangat lembut, tapi juga terlalu lembut seperti spon. Itu kalau dicelup dengan kopi langsung melempem, langsung melenyok atau hancur ya. Tapi kalau roti tawar dengan tekstur yang seperti akan saya buat ini, biar kita celupkan di
kopi, di teh, dia tetap tidak berubah bentuk, hanya berubah rasanya saja. Ini tidak ada gula, jadi tawar. Gulanya semata-mata berasal dari nira. Kita campur ini dengan teksturnya padat ya, jangan lembek begitu, jangan terlalu lembek. Kalau terlalu lembek nanti gampang sekali banyak rongganya begitu. Terus saya tidak biasa pakai takar ya, terigu dan sebagainya saya tidak menakarnya, saya hanya kira-kira saja sesuai dengan jumlah ini, komposisi dari jumlah nira tadi, bahan utama membuat ini roti tawar ini. Kita aduk terus sampai kalis itu tidak lengket di tangan ya. Ini jadi teman-teman, ini tangan saya sudah saya cuci ya, higienis. Kalau pakai sarung tangan malah tidak bisa mengulen. Oke, dia sudah mulai keras, saya akan pindahkan ke meja ulen. Ini saya taruh terigu, kita pindahkan ke meja ulen. Ini roti tawar ini saya buat untuk 4 loyang karena sesuai pesanan ya. Yang dipesan 3 loyang, saya buat satunya untuk anak-anak dan suami ya. Dan orang-orang yang pernah makan roti tawar ini juga mengatakan enak ya, padat, kelihatannya keras tapi empuk. Kalau dimakan empuk, terus rotinya padat. Jadi kalau untuk sarapan pagi 1 potong itu sudah cukup energi ya, sudah cukup kalori untuk bisa bertahan sampai makan siang. Ini biasanya untuk sarapan. Di rumah saya biasa anak-anak sarapan ini dengan selai biasanya ya, trela atau selai nanas, selai strawberry, tapi juga sering makannya pakai pisang atau omelet. Itu sarapan pagi untuk keluarga saya. Jadi ini wajib nih roti tawar ini. Hampir setiap hari selalu ada di rumah dan menjadi santapan, makanan sarapan pagi. Itu ya, teman-teman bisa mencoba. Kita jangan takut kalau dia tidak mengembang ya. Memang kelihatannya sebentar, kelihatannya tidak race atau tidak mengembang begitu, tapi inilah proses fermentasinya, bukan dari ragi roti ya, jadi lambat nanti jadinya. Tapi kalau sudah didiamkan dan diberi suhu di oven, dia akan mengembang dengan sendirinya. Terus mencampur, menguleni terus, dia harus benar-benar padat ini. Nanti teman-teman bisa, bagi yang ingin mencoba, bisa melihat. Saya sengaja tidak putuskan videonya ini supaya teman-teman bisa lihat ya, karena saya tadi kan tidak menggunakan takaran gram dan untuk semua jenis bahan-bahan tadi hanya kita kira-kirakan. Makanya video ini tidak diputuskan supaya teman-teman bisa melihat ini teksturnya ini sampai seberapa. Kalau kita mau berhenti sudah seperti campurannya sudah bisa diistirahatkan tuh yang bagaimana gitu ya. Ini belum, karena masih kasar, sampai permukaannya licin. Roti tawar ini biasanya pesanan yang saya buatkan itu biasanya untuk keluarga-keluarga terlebih lagi yang ada orang lanjut usia di atas 50-40 biasanya sudah mau menginginkan roti yang begini. Biasa 1 loyang itu saya jual dengan 15.000 ya, untungnya juga sedikit, tapi kalau pesanan setiap hari ya lumayan ya buat bisnis.
Yang terpenting jangan bisnisnya dulu kita buat dulu. Kalau jadi diterima oleh orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya sudah. Kalau lidahnya merasa enak, ya sudah kita bisa pasarkan. Gitu ya. Ini sambil mengulai nih, sambil bicara nih, ngos-ngosan. Tapi ya, demi kita bagi resep untuk teman-teman. Kenapa saya bagikan ini? Karena banyak yang tanya juga, tolong dong buat roti yang seperti Erni Mola buat di channel Erni Mola ya, jangan lupa. Jadi nanti resep-resep saya, inovasi saya, teman-teman yang ingin berminat bisa berlangganan di channel saya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya berlangganan di channel ini. Siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa membantu usaha bisnis teman-teman. Ya, tidak usah pikir bisnis, tapi minimal snack yang disiapkan atau makanan yang disiapkan untuk keluarga sifatnya bergizi dan enak ya, bermanfaat, bergizi, nyaman untuk tubuh. Ini teman-teman sudah mulai halus permukaannya, kita cek ya apakah sudah kalis. Kalis itu kalau ditarik dia tidak sobek. Ini sudah mulai ya. Nah, ini yang sudah kalis namanya ya, jadi sudah bisa diistirahatkan. Ini harus padat benar ya rotinya. Oke, jangan takut permukaannya tidak terlalu licin, karena memang bahan dasarnya juga dari nira tadi. Ini saya istirahatkan kurang lebih 30 menit. Kita diamkan ya. Ini kita istirahatkan 30 menit ya. Saya tutup, saya istirahatkan 30 menit sambil menunggu untuk dia mengembang. Oke teman-teman, kita tinggal dulu, sebentar kita lanjut lagi. Nah teman-teman, adonan roti tadi ini sudah 45 menit, dia naiknya tapi tidak banyak ya. Memang dia sedikit mengembang, tetapi tidak besar sekali seperti yang saya katakan tadi karena bahan pembentuknya. Ini kita buka dulu. Teksturnya sudah ini ya. Kita bagi 4 bagian karena mau dijadikan 4 loyang ya. Oke. Nah, caranya ini kita giling supaya tekstur rotinya itu dia dia licin permukaannya. Ini kita balik, giling lagi ya. Bau tuaknya ini masih nampak sekali, dikuling. Ini pokoknya dikira-kira untuk bisa masuk pas di loyang ya. Begitu. Seterusnya kita buat untuk 4 loyang. Kenapa saya balik ya, supaya permukaan nanti kan dibalik, permukaan yang ada di depan roti itu yang licin nih, sehingga kulit tampilan rotinya nanti licin ya, mulus ya. Ini 2 dudukan yang maklum buat anak. Oke,
seperti saya katakan sebelumnya, dengan takaran nira setengah liter atau 500 ml itu kita dapatkan rotinya 4 loyang atau 4 pan ya, 4 balok, karena bentuknya ini balok. Sering disebut juga roti balok. Zaman dulu mama-mama, nenek-nenek kita katakan roti balok. Saya belum balik, lupa. Kalau belum balik dia, nah teksturnya kan yang kurang rapi, biasanya pertama di gilingan pertama bagian bawah, sehingga kita balik untuk posisikan dia ada di dalam roti. Sehingga kenapa diguling begini, supaya waktu kita potong dia rapih ya, tekstur irisannya itu rapih, tidak belepotan. Oke, 3 ini kita diamkan kurang lebih, saya tutup saja, diamkan kurang lebih 30 menit sebelum dipanggang. Oke, ikuti terus saya. Teman, ini rotinya sudah mengembang, tapi tadi saya katakan karena perangsangnya ini bukan dari bibit roti sehingga dia lambat ya. Tidak apa-apa, tidak kelihatannya tidak berkembang, tapi nanti kalau dibakar dia besar nanti. Oke, selanjutnya kita bakar di oven. Teman, ini rotinya kita sudah letakkan di dalam oven. Sekarang kita nyalakan apinya. Apinya kita nyalakan api sedang ya. Kita buat api sedang, oke. Iya, nanti tutup kurang lebih 45 menit. Kalau ini oven yang saya pakai ini oven angkring ya, jadi tutup saja atasnya ini. Kalau oven ini tutup, lubangnya tidak usah dibuka ya. Nanti ketika dia sudah merah baru kita buka lubang atas ini. Oke, kita tunggu sampai matang. Rotinya sudah mengembang bagus. Sekarang kita, karena di bawahnya sudah mulai matang, kita pindahkan ke rak 2 untuk permukaannya biar kuning. Nah, setelah itu tutup kembali, kita buka ini. Nah, buka ini untuk buat kuning ya, kuning permukaannya. Oke, kita tunggu sampai matang. Ini sudah 30 menit lebih, mari kita intip. Wow, sudah merah ya. Nah, sudah merah, kita matikan saja kompornya, kita dinginkan sebelum dipotong. Sekarang rotinya sudah matang, kuning kemerahan seperti ini, sudah dingin, dan sekarang kita akan mencoba memotong ya. Saya minta pisaunya. Ya, ini harus pakai pisau khusus, pisau roti, supaya hasilnya bagus. Nah, ini ya, saya ambil roti yang paling besar. Ini, nah matang sempurna ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba memotongnya. Ini memang padat teksturnya ya. Potongnya, ini kita potong, kita lihat. Nah, itu teksturnya ya. Oke, kita lanjutkan, dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen ya apabila ada pertanyaan atau mau coba gagal dan sebagainya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap video-video saya teman-teman langsung bisa memperolehnya. Dan saya akan selalu memberikan resep-resep buatan saya sendiri. Jadi ini resep-resep inovasi saya sendiri, hanya ada di Dapur Mama Erni. Selamat mencoba.